Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Temon selaku mediator yang memimpin mediasi sengketa tanah antara penggugat Bapak ya bersama tergugat Bapak Haji. Mangga terlebih dahulu mendengarkan cerita dari para Bapak penggugat. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan keluarga Encing Abdel selaku penggugat. Sebelumnya begini Pak, kronologis pertamanya. 10 hari yang lalu, Bapak saya meninggal dunia. Lantas saya selaku anak dan selaku ahli waris harus mengurusi masalah hak warisnya. Jadi begini Pak, Bapak saya itu punya tanah dekat pondok pesantren punya Kiai Haji Umar ini Pak. Nah kemarin waktu saya datang ke sana sama kuasa hukum saya, di tanah saya itu ada sebuah seperti sekolah begitu Pak. Saya di situ langsung menyuruh kuasa hukum saya untuk melakukan gugatan. Nah kalau semisalnya nih Pak, misalnya Bapak saya menghibahkan si tanah ini untuk ponpesnya Kiai Haji Umar. Nah, saya tidak tahu selaku pihak keluarga dan saya tanya ke semua pihak keluarga saya, anggota keluarga saya tidak ada yang tahu menau. Saya takutnya gini Pak, bapak saya tuh 2 tahun yang lalu Percepat ya Pak. divonis kena Alzheimer, baik Pak. Nah, penyakit Alzheimer ini kan masalahnya ingatan Pak. Seperti itu Pak. Baik, saya telah mendengar penjelasan dari Bapak Abdel. Mangga dari Bapak Haji, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Mediator yang terhormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Saya jelaskan mengapa tanah tersebut dibangun pesantren Al-Hidayah. Nama pesantren Al-Hidayah yang dipimpin oleh saya sendiri. Pada 2 tahun yang lalu itu, almarhum datang ke ponpes saya, tapi dalam keadaan belum jadi dan belum terlalu luas. Beliau bersama istrinya datang menghadap saya untuk menghibahkan tanah yang berada di samping ponpes saya. Beliau di situ saya melihatnya dalam keadaan sehat dan itu didampingi oleh istrinya. Jadi saya yakin betul bahwa itu memang akan dihibahkan seperti itu, Pak. Nah, kemudian saya berani bercerita seperti ini karena saya memiliki akte otentik yang sudah saya siapkan. Ini akte otentik dari notaris. Ini, tetapi memang dalam akte otentik ini baru menyatakan ada tanahnya saja. Saya belum menerima sertifikat tanahnya karena para pihak penghibah itu mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah diperbarui di BPN, Badan Pertanahan Negara, gitu kan. Nah, jadi saya baru menerima akte notaris saja yang menyatakan bahwa tanah tersebut dihibahkan. Dan saya curiga satu, Bapak Mediator. Dipercepat ya Pak waktunya. Ini bahwa pihak penggugat berkata bahwa ini katanya mau diwariskan kepada si penggugat gitu. Padahal dalam keadaan sakit juga si bapak itu dan mau meninggal gitu kan. Pas mau meninggal mau dihibahkan padahal dia juga lagi sakit. Bagaimana dia mengatakannya? Nah, itu kan seperti itu. Jadi ada permainan di dalamnya. Dan mengapa dikatakan tidak ada pemberitahuan yang bagi saya penghibahan itu cukup ya Pak? Hanya diketahui oleh pihak sedikit lagi para pihak yang memiliki tanah dan pihak ketiga yang mengetahuinya. Seperti itu Pak. Baik, setelah saya mendengar cerita dari masing-masing pihak ya Pak, saya pikir ini terjadi kesalahpahaman antara orang tua penggugat dengan tergugat. Mungkin saja Bapak penggugat ini sebelum dihibahkan, menurut saya
sang bapak telah menyanyikan bahwa tanah tersebut menjadi warisan haknya. Nah, setelah di sini saya pikir untuk solusinya bagaimana untuk tanah tersebut bisa diambil oleh bapak penggugat. Akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti salah satu syaratnya yaitu membeli dan mengganti rugi bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh Bapak. Bagaimana pendapat Bapak-Bapak? Apakah setuju atau tidak? Gini Pak, kalau saya harus beli, gini loh. Keluarga saya sedang kesulitan masalah keuangan Pak. Mungkin lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya Pak mengenai perihal lanjutannya. Silakan kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Waalaikumsalam. berbicara Pak Mediator. Silakan. Langsung Seperti saja merespon, yang Pak. dikatakan tergugat bahwa mereka sedang memproses akta hibah tersebut ke BPN. Menurut undang-undang, sertifikat tersebut tidak dapat dilakukan pemecahan jika sudah diproses BPN. Karena yang dihibahkan seluruh bagian dari tanah tersebut. Tetapi, kami memiliki sertifikat yang berarti yang Anda katakan ini pembohongan atau akta tanah tersebut palsu, Pak. Jika benar, maka BPN atau pengadilan tidak akan memberikan akta waris dan juga sertifikat tanah ini kepada klien saya. Lalu, Anda mengatakan bahwa ayah dari klien saya ini sehat saat memberikan hibah tersebut. Tapi saya juga mempunyai surat keterangan berupa riwayat penyakit yang diberikan oleh dokter dan rumah sakit yang isinya bahwa pada tanggal tersebut, ketika ayah klien saya menghibahkan tanahnya, beliau sudah didiagnosa mempunyai penyakit Alzheimer. Begitu, Pak, dari saya. Saya izin berbicara Tuan Mediator sebagai kuasa hukum tergugat. Langsung saja merespon, Pak, biar tidak membuang waktu. Setelah hibah resmi dilakukan dan sudah diurus juga oleh PPAT, seperti itu, Pak. Siap. Kami juga sudah memiliki surat otentik yang resmi juga dari ayah penggugat ini. Sebelum meninggal, dia menuliskan surat hibah berikut dengan tanda tangannya, Pak. Dan Baik. kami juga sudah mengurusnya ke kantor pertanahan, Pak. Secara hukum, itu sudah sah menjadi milik pesantren. Baik. Apakah Bapak-Bapak yakin bahwa apa ya? Silakan Pak Haji, ada apa? Ya, apa saya menambahkan? Silakan. Memang tadi saya sedikit menyanggah, kan saya sudah mengatakan bahwa Bapak almarhum itu datangnya sama istrinya, sama ada perwakilannya. Jadi dia benar-benar memang bukan sendiri. Gitu. Dia dengan wakilnya, dan itu memang katanya mau diurus juga di BPN sertifikat tanah tersebut dengan cara diperbarui seperti itu. Jadi makanya kita belum menerima sampai saat ini seperti itu, Pak. Dan juga hibah itu tidak bisa diambil seenaknya. Karena itu semua sudah tertulis di pasal 1666 KUH Perdata, Pak. Tapi gini Jadi Pak, begini Pak. Jika memang yang kuasa sebentar, hukum Pak. tergugat Iya, bilang iya. bahwa tidak bisa diserahkan sewenang-wenangnya, maka bagaimana kami mendapatkan surat dari BPN ini? Kalau memang benar surat tersebut itu asli, Pak. BPN tidak mungkin memberikan surat ini kepada klien saya. Bapak, Kalau memang benar, Pak. Baik, saya Tetapi, ambil alih. Pak, Saya interupsi ambil alih. Tapi Baik. Agar tidak memanas ya Pak situasi dan agar menghindari percekcokan. Sebelumnya saya mengajukan pertanyaan, Pak. Apakah Bapak-Bapak bisa menjamin bahwasanya surat-surat yang menjadi dasar hukum, kekuatan hukum yang kalian pegang saat ini benar-benar asli? Apakah Bapak sebentar dulu, Pak. Apakah Bapak yakin apabila surat tersebut terbukti palsu, maka Bapak bisa dikenakan penggabungan ya Pak, bisa masuk ke perdata dan juga ranah pidana, Bapak bisa masuk kena pasal surat-surat palsu, Pak. Bagaimana tanggapannya? mohon maaf, Pak, ini suratnya saya pegang langsung ya, Pak. Ini adalah suratnya asli. Ada tanda tangannya ya, Pak, di sini. Tapi itu bukan sertifikat asli, Bapak. Iya, itu masih akta otentik, Pak. Saya, Dan sebelumnya tergugat bilang bahwa surat itu diproses BPN. Tetapi kuasa hukum berbicara bahwa surat tersebut diproses oleh PPAT. Jadi saya kurang mengerti, Pak.
apakah ada miscommunication begini, antara Pak, tergugat setelah- dan kuasa hukum tergugat, bahwa tergugat berbicara dari BPN, tetapi kuasa hukum tergugat berbicara dari PPAT, Pak. Bagaimana Pak ini, Pak? Begini, Pak. Jadi setelah saya mempunyai surat resmi dari PPAT, kami juga langsung mengurusnya ke kantor pertanahan, Pak. Seperti itu. Nah, Agar berarti kalau memang sudah di peralihan kantor tanah permanahan, ini saya juga tidak akan menjadi mungkin resmi mendapatkan menjadi milik surat pesantren, tersebut, Pak. Baik, Bapak. Tapi kami sudah mengurusnya langsung ke kantor pertanahan, Pak. Dan ini Ya, kami juga sudah memegang surat akta kantor warisnya pertanahan langsung, pun Pak. ada. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Berhubung mediasi saat ini memanas ya, Pak, maka saya putuskan melihat kondisi yang seperti ini, tampaknya para pihak tidak ada itikad baik ya, Pak, menyelesaikan hal ini dengan jalur damai melalui mediasi. Saya juga mengusulkan dilanjutkan ke pengadilan agar pemeriksaan surat-surat tersebut kita buktikan saja di pengadilan apakah mana yang benar, mana yang kuat, apakah para pihak setuju. Ya, setuju. Begini Pak, saya sudah pasti setuju karena kalau saya harus beli gedung-gedung itu saya nggak setuju Pak. Iya, Pak. Memberatkan bagi pihak Betul, saya. Sa. Itu lebih merugikan kepada Santri kami, saya Pak. juga mau dibawa kemana gitu kan. Kita sudah mulai ajaran Karena baru, kami jadi juga membangun begung itu juga cukup rugi, Pak, kalau untuk Iya, Pak. dihancurkan. Ya, saya Dari mengerti di donatur satu yang kami sisi berikan. penggugat juga ketidaksanggupan atas membayar gedung-gedung tersebut. Saya juga mengerti bahwasannya tergugat, keberatan perihal perizinan dan sebagainya. Maka dengan ini kita rumuskan saja untuk dilanjutkan ke pengadilan saja ya, Pak. Setuju, Pak? Ya, Setuju, Pak. Baik, Tentu saja setuju. setuju, Pak. Baik, apabila para pihak setuju, saya akan membuat laporannya kepada hakim apa saja yang terjadi dalam forum ini. Untuk jadwal persidangan, menunggu pemberitahuan selanjutnya, saya mohon untuk menutup forum di mediasi ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. terima kasih Bapak Ediat.